menyiapkan 2 pemain naturalisasi untuk Piala Dunia U20. Selain itu, kami juga akan menghadirkan sejumlah kabar lainnya terkait berbagai peristiwa yang terjadi di tanah air. Bersama saya Devina Bella Agustin, inilah kabar siang selengkapnya. Kita ke kabar pertama. Permisa, diduga ruang penyimpanan barang bukti di markas komando Direktur Kepolisian Perairan dan Udara di Polairut, Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara meledak. Ledakan menyebabkan ruangan penyimpanan barang bukti terbakar dan merusak 4 rumah warga. Siap terjadi di Makodit Polairut, Polda Sutra di Kelurahan Poasia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari pada Kamis pagi. Ledakan bersumber dari gudang barang bukti yang menyimpan 30 jerigen amonium nitrat hasil sitaan. Akibat ledakan itu, sejumlah ruangan tim Nako Polairut mengalami kerusakan parah. Hingga saat ini, tim dari Inavis Direktur Arester Sadar Kriminal Umum Polda Sutra masih melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti ledakan tersebut. Kita ke kabar selanjutnya. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan memastikan tim nasional Indonesia U20 yang akan berlaga di Piala Dunia U20 tahun 2023 akan diperbuat 2 pemain naturalisasi baru tengah dan juga bertahan usai menemui Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta Kamis siang, Ketua Umum PSSI menyampaikan sudah 2 pemain naturalisasi asal Belanda yang hampir pasti memperkuat timnas Indonesia U20 dalam gelaran Piala Dunia U20 yang akan digelar di Indonesia 2023 mendatang. Kedua pemain tersebut masih berusia 18 tahun, yakni Ivan Jenner dan juga Justin Hubner. Ivan Jenner adalah gelandang klub kasta tertinggi Belanda FC Utrecht U21, sedangkan Justin Hubner merupakan bek tengah klub Liga Premier Inggris Wolverhampton U21. Selain kedua pemain tersebut, menurut Iriawan masih terdapat 5 calon pemain naturalisasi yang masih dicocoki oleh PSSI. Kelima calon pemain tersebut dipilih karena dianggap sudah sesuai dengan kebutuhan tim nasional Indonesia. Permisa, curah hujan tinggi yang melandai Jabodetabek hari ini membuat peningkatan tinggi air di beberapa pintu air. Di Jakarta terpantau di pintu air Manggarai sejak Jumat malam. Kondisi tinggi air mencapai lebih dari 750 cm yang sempat membuat pintu air Manggarai berada di status siaga 3. Sejak pagi hingga siang ini, pintu air kembali berada di bawah 700 cm yang membuat kondisi air kembali ke kondisi di pintu air normal. BMKG mengeluarkan peringatan cuaca ekstrim sejak tanggal 10 sampai 16 September. Membuat beberapa pintu air di Jakarta bersiaga untuk mengantisipasi meningkatnya permukaan sungai. Sampai saat ini, terpantau hanya ada 1 pintu air yang berada di kondisi siaga 1, yaitu pintu air Pasar Ikan. Hal ini bukan dikarenakan tingginya curah hujan, melainkan posisi utara Jakarta yang mengalami rob atau pasang air laut. Permisa, kabar siang akan kembali sesaat lagi dengan kabar jatuhnya pesawat TNI AL di kedalaman 15 meter. Hilo, banyak pilihannya, mantap rasanya. Semua pasti suka. Tinggi kalsium dan tinggi 8 vitamin. Hilo. Kalsel suasananya bikin santuy, kayak limau kuit dan soto Banjarnya. Ini kuliner otentik asli Kalsel. Ada di Indomie Soto Banjar limau kuit. Gurih kuah sotonya, des and des.
tapi limau kuitnya. Beuh, seger. Indomie soto Banjar limau kuit, gurih segar kuah limaunya, nyaman banget. Good day cappuccino. Bikinnya tuh sama teman. Bikinnya tuh sama si bos. Good day cappuccino. Bikinnya tuh sama tanggal tua. Bikinnya tuh sama yang manis. Karena good day cappuccino, paduan rasa dan coko granulnya bikin nyatu segala suasana. Cari rasa yang nyatu. Good day cappuccino. Mulai hari dengan relaksa, it makes me happy. Percaya diri, ketemu pujaan hati wangi relaksa, membuat semua berbunga-bunga. Wangi sepanjang hari, ku tak ragu lagi, tampil percaya diri. Relaksa, permen wangi, penyegar mulut. And let me know, cause I'm not shy. Not shy, not me. I'm down, so get down. Not shy, not me. Know what I want, and I'm not shy. Kembali lagi bersama saya. Pesawat TNI Angkatan Laut berjenis J-36 Bonanza T-2503 yang jatuh di area alur pelayaran barat Surabaya sudah ditemukan 15 meter di bawah permukaan laut. Pesawat TNI Angkatan Laut berjenis J-36 Bonanza T-2503 yang jatuh di area alur pelayaran barat Surabaya sudah ditemukan. Panglima Koarmada 2 Laksma TNI TSNB Huta Barat mengatakan di atas keledai KRI Kamis pagi bahwa pesawat J-36 Bonanza T-2503 yang jatuh di area alur pelayaran barat Surabaya sudah ditemukan di kedalaman 15 meter dari permukaan laut. Permisal, Indonesia mengambil alih udara Riau Natuna dari Singapura. Indonesia resmi mengambil alih kontrol udara atau Flight Information Region di Kepulauan Riau dan Natuna dari Singapura melalui akun YouTube Sekretaris Presiden. Kontrol udara atau Flight Information Region di Kepulauan Riau dan Natuna dari Singapura melalui akun YouTube Sekretariat Presiden Joko Widodo mengatakan perjanjian ini menambah FIR Indonesia yang dikelola Jakarta semakin luas sehingga 249.575 km persegi. Presiden berharap kesepakatan ini dapat meningkatkan pendataan negara, bukan pajak, dan menjadi momentum untuk modernisasi peralatan navigasi, penerbangan, dan pengembangan SDM Indonesia. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Deviana Bella Agustin, mohon pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. The club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too.